Di sebuah sudut pasar tradisional di Surabaya, berdiri sebuah lapak sederhana milik Pak Panji, seorang pria berusia 53 tahun. Bersama istrinya, Bu Hene, ia menjual ikan asap. Setiap hari, dari subuh buta, Pak Panji sudah bersimbah keringat, menyalakan tungku, menumpuk arang, lalu menggantung ikan-ikan segar yang dibelinya dari nelayan. Asap hitam pekat mengepul, menyelimuti tubuhnya yang kurus dan wajahnya yang sudah penuh kerutat. Bu Heni membantu di sampingnya, mengipas bara api sambil sesekali terbatuk karena sesaknya asap. Keempat anak mereka sering ikut membantu, tapi lebih sering hanya duduk diam, menatap muram karena hidup serba kekurangan. Bau ikan asap begitu menyengat, menusuk hidung setiap orang yang lewat. Tapi bagi keluarga Panji, itulah satu-satunya sumber penghidupan. Namun, akhir-akhir ini, dagangan mereka semakin sepi. Orang-orang yang dulu menjadi pelanggan setia, mulai beralih ke lapak lain. Senyum Bu Heni semakin jarang terlihat, dan Pak Panji sering termenung menatap lapaknya yang lengang. Kadang, ia meremas tangannya kuat-kuat, seolah menahan amarah yang meledak di dalam dada. Pak sabar, rezeki sudah diatur, kata Bu Heni pelan suatu pagi, ketika ikan-ikan asap mereka masih bergelantungan tak tersentuh pembeli. Namun, wajah Pak Panji justru semakin muram. Sampai kapan, Heni? Kalau begini terus, anak-anak mau makan apa? Suaranya parau, matanya marah. Karena kurang tidur, hari itu pasar terasa berbeda. Riuhnya orang tawar-menawar justru semakin membuat telinga Pak Panji panas. Ia melihat sebuah lapak baru tak jauh dari tempatnya, lapak ikan asap milik Pak Udin. Lapak itu penuh sesak pembeli. Ikan-ikan asap Pak Udin tampak lebih segar, warnanya lebih menggoda, dan aromanya justru lebih sedap dibanding milik Panji. Orang-orang berdesakan, berebut membeli, sementara Pak Udin dengan senyum lebar melayani satu persatu. Kontras sekali dengan lapak Panji yang sepi seperti kuburan. Dada Pak Panji berdegup kencang, bukan karena lelah, melainkan karena rasa iri yang membakar. Tangannya gemetar menahan marah. Ia melihat dengan jelas bagaimana pelanggan yang dulu sering membeli di tempatnya, kini melenggang ke lapak Pak Udin tanpa sedikit pun menoleh padanya sore itu. Ketika pasar mulai sepi, Pak Panji duduk di kursi reotnya, menatap ikan asap yang tersisa. Tidak satu pun habis. Suara gonggongan anjing liar dari kejauhan membuat suasana pasar yang mulai lengang terasa lebih mencekam. Dari celah kayu lapak, asap sisa bara masih mengepul tipis, menimbulkan bayangan samar seperti wajah-wajah hitam yang menari di udara. Pak Panji mengusap wajahnya, keringat dingin menetes. Ada bisikan kecil di telinganya, entah nyata atau hanya perasaannya. Kalau ingin laris, ada cara lain. Cara yang cepat, cara yang pasti. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di belakangnya. Hanya Bu Heni yang sibuk membereskan lapak dengan wajah letih. Tapi bisikan itu seakan membekas di kepalanya, berputar-putar tanpa henti. Malam harinya, di rumah, angin berhembus kencang. Lampu minyak bergoyang, menimbulkan bayangan menyeramkan di dinding bambu. Saat semua anaknya terlelap, Pak Panji terjaga. Keringat membasahi lehernya. Ia bermimpi melihat sosok hitam besar berdiri di pasar, menatapnya dengan mata merah menyala. Lalu berbisik lirih, datanglah padaku. Di Banyuwangi, rezekimu ada di sana. Pak Panji terbangun dengan napas memburu. Dadanya terasa sesak. Ia melirik istrinya yang tidur pulas di sampingnya. Rasa putus asa bercampur dengan rasa penasaran mulai tumbuh di dalam pikirannya. Hatinya penuh gejolak, antara takut dan tergoda oleh janji yang samar-samar. Dan sejak malam itu, hidup Pak Panji tak lagi sama. Ada jalan gelap yang seakan memanggilnya. Jalan yang akan menyeretnya bersama keluarganya ke dalam kengerian tanpa akhir. Pagi itu, pasar Surabaya sudah dipenuhi teriakan para pedagang dan suara riuh pembeli. Udara pengap bercampur bau keringat, amis ikan, dan asap arang yang mengepul dari berbagai lapak. Di tengah keramaian itu, lapak Pak Panji justru tampak lengang. Ikan asapnya masih menggantung utuh. Arang yang tadi pagi ia nyalakan hanya tersisa abu. Dan pelanggan yang biasanya datang satu persatu kini seolah hilang begitu saja. Sementara itu, hanya berjarak beberapa meter dari lapaknya, terlihat lapak baru milik Pak Udin. Suasana di sana bagaikan lautan manusia. Orang-orang berdesakan. Suara riuh tawar-menawar bercampur dengan tawa puas. Aroma ikan asap Pak Udin begitu menyengat, tapi bukannya membuat enak, justru semakin membuat pembeli tergoda. Ikan-ikannya tampak kuning keemasan, kulitnya kering sempurna,
Berbeda dengan milik Pak Panji yang terlihat pucat dan hambar, Pak Panji berdiri kaku di balik telapaknya. Matanya tak lepas menatap ke arah pesaing barunya itu. Setiap kali seorang pelanggan lama melewati lapaknya dan berjalan lurus menuju lapak Pak Udin, dadanya terasa sesak. Tangan tuanya mengepal erat, kukunya hampir menusuk telapak tangan sendiri. "Pak, sabar. Mungkin rezeki lagi diuji," bisik Bu Heni dengan wajah letih, mencoba menenangkan, tapi kata-kata istrinya hanya lewat seperti angin. Telinga Pak Panji dipenuhi suara lain, suara bisikan iri, suara gelap yang semakin lama semakin jelas. "Dia mencuri rezekimu. Dia menginjak kepalamu. Kau akan habis jika terus diam." Suara itu berulang-ulang, membuat kepala Pak Panji pusing. Pandangannya seolah berkunang. Ia melihat bayangan Pak Udin tertawa lebar. Giginya tampak memanjang seperti taring, matanya merah seperti bara api. Sekejap kemudian, bayangan itu hilang. Tapi rasa dendam sudah terlanjur merasuk. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin buruk. Dagangan Pak Panji makin sepi, sementara dagangan Pak Udin semakin ramai. Bahkan, beberapa pedagang lain di pasar mulai mencibir Pak Panji, mengatakan kalau ikan asapnya tidak lagi enak, dagingnya alot, dan baunya bikin pusing. Anak-anak Pak Panji mulai mengeluh. "Bu, lapar. Kok nggak ada lauk?" Suara anak bungsu mereka lirih di malam hari. Bu Heni hanya bisa menangis pelan sambil menatap suaminya. Wajah Pak Panji semakin muram, matanya cekung, rambutnya makin beruban. Ia duduk lama di depan rumah, menatap jalanan gelap. Suara jangkrik dan kodok malam terdengar jelas, seakan ikut mengejek kesedihannya. Dan pada suatu malam, ketika semua anaknya sudah terlelap, Pak Panji kembali mendengar bisikan itu, lebih jelas, lebih tajam menusuk telinga. "Kalau kau ingin lebih ramai dari Pak Udin, kalau kau ingin keluargamu kenyang, datanglah padaku. Hutan itu menunggumu. Banyuwangi, di sana jawabanmu." Pak Panji terperanjat, tubuhnya bergetar hebat. Ia menoleh ke kanan kiri, tapi hanya ada Bu Heni yang tidur pulas. Lampu minyak di ruang depan bergoyang tertiup angin malam. Bayangannya memanjang di dinding, membentuk siluet hitam yang menyerupai sosok tinggi, berambut panjang pelan-pelan. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia tahu bisikan itu bukan berasal dari manusia. Ada sesuatu yang memanggilnya. Sesuatu yang menawarkan jalan keluar dengan harga yang belum ia ketahui. Dalam hatinya, rasa takut bercampur dengan rasa marah kepada Pak Udin. Ia menelan ludah, dadanya naik turun. Di matanya, seolah wajah Pak Udin muncul lagi, tertawa mengejek, seakan berkata, "Kau tak akan pernah bisa melawanku, Panji." Pak Panji menutup wajahnya dengan kedua tangan, tapi bisikan itu terus datang. Malam itu, ia tak bisa tidur sama sekali. Matanya menatap ke langit-langit rumah, penuh gejolak. Ia merasa hidupnya sedang didesak, masuk ke jalan gelap, dan di dalam hati kecilnya, tanpa sadar ia sudah mulai berpikir, mungkin memang benar. Mungkin aku harus mencari jalan lain. Jalan yang cepat. Meski harus melawan takdir. Sejak malam itu, benih keputusasaan bercampur dengan dendam dalam diri Pak Panji semakin tumbuh. Dan perlahan-lahan, bayangan tentang hutan angker di Banyuwangi mulai menghantui pikirannya. Sejak malam itu, hidup Pak Panji tidak pernah lagi tenang. Siang hari tubuhnya memang sibuk mengurus dagangan, tapi pikirannya terus diliputi suara-suara aneh yang berbisik di telinga. Suara itu seperti datang dari dalam kepalanya sendiri. Kadang terdengar halus, kadang menyeramkan, dan selalu mengarah pada satu hal, hutan Banyuwangi. Di pasar, saat ia menyalakan tungku, asap yang keluar dari ikan bakaran sering berubah bentuk aneh. Ada yang menyerupai wajah manusia dengan mata merah. Ada pula yang seperti tangan panjang hendak meraih lehernya. Pak Panji selalu mengibaskan asap itu dengan panik, tapi anehnya hanya dia yang melihatnya. Bu Heni tidak pernah menyadari. Begitu juga pembeli yang kebetulan lewat. Malam harinya, gangguan semakin menjadi-jadi. Suatu kali, ketika semua anaknya tidur, Pak Panji terbangun karena mendengar suara ketukan keras di pintu rumahnya. Tok tok, tok 3 kali, dengan ritme pelan tapi menghentak. "Siapa itu?" tanyanya Parol. Suaranya gemetar, tak ada jawaban. Hanya suara angin yang menderu dari luar. Pak Panji membuka pintu dengan hati-hati, tapi ia tidak menemukan siapapun. Yang ada hanya bau amis menyengat seperti darah ikan busuk. Ketika ia menutup pintu, tiba-tiba ia mendengar suara serak dari arah dapur, berbisik pelan, "Datanglah padaku. Hutan itu menunggu. Rezekimu ada di sana." Pak Panji terlonjak mundur. Dadanya berdegup kencang,
matanya mencari-cari sumber suara. Di pojok dapur, ia melihat bayangan hitam menjulur tinggi hingga menyentuh atap rumah. Bayangan itu berdiri tegak, lalu perlahan menoleh ke arahnya, dengan mata merah menyala. Dia Allah, bisiknya lirih. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak, namun bayangan itu lenyap sekejap begitu lampu minyak bergoyang tertiup angin. Pak Panji terhuyung jatuh, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia segera menutup pintu kamar, mencoba membangunkan Bu Heni. Heni, aku dengar sesuatu," katanya tergesa. Bu Heni membuka mata dengan malas, lalu mengerutkan kening. "Pak, panjenengan jangan ngelindur. Mungkin kebanyakan pikiran. Tidur saja, besok dagangan masih menunggu." Tapi ucapan Bu Heni hanya membuat Pak Panji semakin gelisah. Ia tahu apa yang ia alami bukan sekadar halusinasi. Terlalu nyata, terlalu menakutkan. Keesokan harinya di pasar, keadaan makin memburuk. Lapak Pak Udin semakin ramai, bahkan mulai menambah pekerja untuk melayani pembeli. Sementara itu, lapak Pak Panji hanya didatangi 1-2 orang. Wajah-wajah pelanggan lama yang dulu akrab dengannya kini terasa asing, seolah mereka sengaja menghindar. Pak Panji semakin terbakar rasa iri. Dalam benaknya, wajah Pak Udin seakan terus menertawakan. Di tengah keramaian pasar, telinganya kembali mendengar suara itu, "Kau ingin mengalahkannya? Ikuti aku." Malam Jumat, hutan itu menunggu. Suara itu begitu jelas, meski tidak ada siapapun yang berbicara kepadanya. Telinganya panas, tubuhnya bergetar, pandangannya kabur, seakan dunia di sekitarnya meredup. Ia melihat Pak Udin tersenyum ke arahnya, tapi senyum itu berubah menjadi seringai lebar dengan gigi tajam yang meneteskan darah. Pak Panji terperanjat. Ia mundur beberapa langkah hingga hampir menabrak pembeli. Semua orang menatapnya heran, tapi bagi Pak Panji, kerumunan itu seakan berwajah sama, kosong pucat. Dengan mata hitam melotot ke arahnya, sejak hari itu, keinginan untuk mencari jalan pintas semakin menguasai pikirannya. Malam demi malam, ia tak bisa tidur. Dalam tidurnya yang singkat, mimpi buruk datang berulang-ulang. Ia bermimpi berada di tengah hutan gelap dengan pohon-pohon tinggi menjulang seperti raksasa. Dari balik pepohonan, muncul sosok kakek tua berjubah hitam, wajahnya penuh keriput, matanya merah menyala. Kakek itu tersenyum sambil mengulurkan tangan. "Aku tahu isi hatimu, Panji. Aku bisa membuat lapakmu penuh pembeli. Aku bisa membuat ikan asapmu harum mengundang. Tapi kau harus berani membayar harga." Pak Panji ingin berlari, tapi kakinya seakan tertanam di tanah. Ia ingin menolak, tapi lidahnya keluh. Dan saat sosok itu tertawa keras, tubuhnya terbangun dengan jeritan, keringatnya membanjiri tubuh. Bu Heni menatapnya khawatir. "Pak, kenapa lagi? Mimpi buruk?" Pak Panji hanya diam. Matanya menatap kosong ke langit-langit rumah, tapi dalam hati ia tahu, mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah panggilan nyata, dan semakin ia berusaha menolak, semakin kuat pula suara itu menjerat. Hingga akhirnya, Pak Panji sadar. Cepat atau lambat, ia akan menuruti panggilan dari hutan Banyuwangi. Hari itu, pasar Surabaya terasa semakin sesak bagi Pak Panji. Lapaknya kosong, sementara lapak Pak Udin makin ramai dipenuhi pembeli. Setiap kali melihat orang-orang menyerbu ke sana, jantung Pak Panji berdegup kencang, dadanya terasa mau meledak. Bisikan itu kini semakin sering terdengar, bahkan di tengah riuh pasar. Malam Jumat, datanglah ke hutan itu. "Banyuwangi menunggumu." Suara itu seolah menyatu dengan dengungan pasar. Tidak ada lagi cara lain. Malam itu juga, tanpa pamit jelas kepada istrinya, Pak Panji memutuskan pergi. Ia berangkat dengan sepeda motornya yang sudah tua. Jalanan malam terasa sunyi, hanya lampu-lampu jalan yang sesekali berkelip redup. Angin malam menampar wajahnya, membawa bau asin laut yang samar. Pak Panji berkendara tanpa arah yang jelas, hanya mengikuti desakan suara di kepalanya yang terus berbisik, "Ke timur, terus ke timur." Semakin jauh ia melaju, semakin sepi jalanan. Hingga akhirnya papan penunjuk jalan bertuliskan Banyuwangi terlihat samar diterangi lampu motor tuanya. Saat itu, bulu kuduknya berdiri, seakan alam semesta mengantarnya ke tujuan. Sesampainya di tepi hutan Banyuwangi, suasana berubah drastis. Angin yang tadinya tenang mendadak menderu kencang, daun-daun pohon berderak seperti ratusan orang yang berbisik-bisik. Dari dalam hutan, terdengar suara aneh, kadang seperti anak kecil menangis, kadang seperti perempuan tertawa cekikikan. Pak Panji menelan ludah. Ia mematikan motor, menuntunnya ke pinggir jalan,
lalu melangkah masuk ke dalam hutan dengan langkah ragu. Semakin jauh ia masuk, semakin gelap suasananya. Senter kecil yang dibawanya hanya mampu menembus sedikit kegelapan, sementara bayangan pepohonan menjulang seperti raksasa hitam yang siap menerkam. Suara langkahnya di tanah kering bergema aneh. Sesekali, terdengar ranting patah meski ia tidak menginjaknya. Itu membuat jantungnya makin berdebar. Di belakangnya, seakan ada yang mengikuti. Setiap kali ia menoleh, hanya kegelapan dan pohon-pohon tua yang berdiri kaku di sebuah tanah lapang yang dipenuhi akar menjulur. Ia melihat sesosok kakek tua berjubah hitam berdiri membelakanginya. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang hingga menutupi wajah. Aroma busuk amis darah menyebar dari arah sosok itu. Kau datang juga. Suara kakek itu parau, dalam, seperti bergema di seluruh hutan. Pak Panji tersentak mundur. Siapa sampean? Tanyanya terbata, suaranya hampir tak keluar. Kakek itu perlahan menoleh. Matanya merah menyala. Wajahnya dipenuhi keriput seperti kulit terbakar, giginya hitam-hitam memanjang. Ia tersenyum lebar, senyum yang justru membuat udara semakin dingin menusuk tulang. Aku yang bisa memberimu jalan. Jalan agar lapakmu penuh, agar keluargamu kenyang, agar Pak Udin hancur di bawah kakimu. Bisiknya lirih. Pak Panji terdiam, tubuhnya gemetar. Tapi dalam hatinya, kata-kata itu menusuk tepat ke dalam luka yang selama ini ia simpan. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya lirih. Kakek itu tertawa panjang, suara tawanya menggema, seperti 1000 burung gagak menjerit bersamaan. Kau hanya perlu memberi sesaji. Ikan asapmu dicampur darah ayam hitam. Setiap malam Jumat, letakkan di bawah pohon ini. Maka kau akan lihat, pembeli berebut daganganmu. Rezekimu akan berlipat, dan musuhmu akan celaka. Udara mendadak semakin pekat. Angin menderu, ranting-ranting patah sendiri, dan dari tanah muncul uap tipis seperti asap neraka. Pak Panji ingin lari, tapi kakinya berat, seolah ada yang menahan. Bagaimana? Kau terima? Suara kakek itu makin serak. Matanya menatap tajam. Pak Panji menutup mata, air matanya keluar tanpa sadar. Ia ingat wajah anak-anaknya yang sering kelaparan, istrinya yang menahan tangis, dan bayangan Pak Udin tertawa puas menghantui kepalanya. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia menjawab, Saya terima. Kakek itu tersenyum lebar, lebih lebar dari manusia biasa. Dari mulutnya, keluar asap hitam pekat yang melilit tubuh Pak Panji. Udara seketika membeku. Terdengar jeritan-jeritan aneh dari balik pepohonan. Jeritan seperti manusia disiksa. Pak Panji menutup telinga, tubuhnya kaku. Di telinganya, suara kakek itu kembali berbisik, ingat, Panji, kau sudah memilih. Tak ada jalan kembali. Dan sekejap kemudian, sosok kakek itu lenyap, hanya menyisakan bau amis yang semakin menusuk hidung. Pak Panji terengah-engah, berdiri dengan tubuh gemetar. Ia tahu malam itu, hidupnya telah berubah selamanya. Malam itu, Pak Panji pulang ke Surabaya dengan tubuh gemetar. Angin malam terasa menusuk tulang, seolah-olah hutan Banyuwangi masih menempel di belakang punggungnya. Sesampainya di rumah, Bu Heni langsung bertanya, Pak, dari mana saja? Kok pulang larut begini? Saya khawatir. Pak Panji hanya terdiam, wajahnya pucat, matanya sayu. Ia tidak berani menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, ia hanya duduk di sudut rumah, merokok dengan tangan gemetar, pikirannya kacau. Tapi hatinya sudah bulat. Ia telah membuat perjanjian yang tidak bisa ditarik kembali. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan kakek berjubah hitam itu, bisikan mulai datang lebih jelas. Ingat syaratnya sesaji, ikan asap dan darah ayam hitam. Setiap malam Jumat, Pak Panji tahu saatnya tiba. Ia membeli seekor ayam hitam di pasar kecil pinggir kota. Ayam itu menatapnya dengan mata bulat merah, aneh, seolah tahu nasibnya akan jadi tumbal. Malam Jumat, saat semua anaknya tertidur lelap, Pak Panji membawa ayam itu ke dapur, tangannya bergetar saat memegang pisau. Wajahnya dipenuhi keringat dingin, tapi di telinganya suara kakek itu menggema lagi, lakukan. Atau keluargamu yang jadi gantinya. Dengan napas terengah, Pak Panji menggorok leher ayam itu. Darah segar muncrat ke baskom yang sudah ia siapkan. Ayam itu berteriak nyaring, suaranya seperti tangisan anak kecil yang membuat bulu kuduk meremang. Bu Heni yang tidur di kamar sempat gelisar, tapi ia kira hanya mimpi buruk. Pak Panji kemudian mencampurkan darah ayam itu dengan beberapa ikan asap buatannya. Bau amis bercampur dengan aroma gosong dari ikan yang dipanggang. Matanya menatap piring sesaji itu lama sekali,
Hatinya campur aduk antara ngeri, jijik, dan penuh harapan. Tengah malam, ia diam-diam pergi ke sebuah pohon besar di belakang pasar tua. Pohon itu rindang, gelap, dan konon angker. Orang-orang sekitar jarang berani mendekat, karena sering terlihat bayangan hitam bergelantungan di dahan-dahannya. Pak Panji meletakkan piring sesaji di bawah pohon. Lututnya gemetar. Udara mendadak berubah dingin menusuk. Dari balik kegelapan, terdengar suara tawa cekikikan, pelan tapi panjang, membuat bulu kuduk berdiri. Daun-daun berguguran tanpa angin, dan ranting-ranting berderak sendiri. Tiba-tiba, sesaji itu bergerak. Darah ayam di piring bergelembung seperti mendidih, dan ikan asap di atasnya bergetar sendiri, seolah ada yang memakannya. Bayangan hitam samar turun dari dahar, meraih piring itu dengan tangan panjang yang kurus dan penuh kuku tajam. Pak Panji menutup matanya rapat-rapat, menahan teriak. Di telinganya, suara kakek berjubah hitam kembali terdengar. "Bagus, Panji. Kau menempati janji. Mulai besok, lapakmu akan penuh pembeli. Tapi jangan pernah berhenti memberi. Sekali berhenti, nyawamu yang jadi gantinya." Besok paginya, kejadian aneh mulai terjadi. Lapak Pak Panji, yang biasanya sepi mendadak, dipenuhi pembeli. Orang-orang berdesakan, berebut membeli ikan asapnya. Bahkan ada yang sampai bertengkar karena tidak kebagian. Aroma ikan asap Pak Panji tiba-tiba menjadi sangat harum, lebih menggoda daripada sebelumnya. Bu Heni terkejut sekaligus senang. "Pal, alhamdulillah, dagangan kita laris manis." "Apa yang terjadi ini?" katanya sambil tersenyum lega. Pak Panji hanya tersenyum tipis, tapi matanya penuh rahasia. Di dalam hatinya, ia tahu ini bukan berkah. Ini adalah kutukan. Namun, sejak saat itu, hidup Pak Panji benar-benar berubah. Setiap malam Jumat, ia harus melakukan hal yang sama, menyayat leher ayam hitam, menampung darahnya, mencampurnya dengan ikan asap, lalu meletakkannya di bawah pohon angka. Setiap kali ia melakukan ritual itu, kejadian-kejadian aneh makin sering menghantuinya. Di rumahnya terdengar suara langkah kaki di malam hari, padahal semua anaknya sudah tidur. Bau amis darah kadang muncul begitu saja, bahkan ketika tidak ada ayam di dapur. Pernah suatu malam, ia melihat seekor ayam tanpa kepala berjalan di halaman rumahnya, menatapnya dengan tubuh yang berlumuran darah. Bu Heni mulai curiga. Ia merasa ada yang tidak beres dengan perubahan suaminya. Tapi setiap kali bertanya, Pak Panji hanya menjawab singkat, "Urus saja anak-anak. Ini semua demi mereka." Pak Panji tahu, ia sudah menempuh jalan gelap, dan semakin jauh ia melangkah, semakin ia terikat pada perjanjian berdarah itu. Sebuah perjanjian yang tidak akan pernah berakhir tanpa tumbal jiwa. Bintang hari-hari berikutnya, pasar Surabaya dikejutkan dengan perubahan besar di lapak Pak Panji. Warung ikan asap yang dulu sepi, kini justru menjadi yang paling ramai. Sejak fajar, orang-orang sudah berdatangan, berebut membeli ikan asap milik Panji. Bahkan ada yang sampai rela antre panjang, saling dorong, dan bertengkar karena tidak kebagian. Aroma ikan asap Pak Panji mendadak berubah. Bau kosong yang biasanya menyengat kini berganti menjadi harum gurih yang membuat perut siapapun keroncongan. Orang-orang yang lewat di depan lapaknya seakan dipaksa oleh aroma itu untuk mampir. Bu Heni tak habis pikir. Dengan wajah ceria ia berkata, "Pak, alhamdulillah, dagangan kita ramai sekali. Anak-anak bisa sekolah, bisa makan enak lagi." Pak Panji hanya mengangguk. Senyumnya tipis, tapi matanya menyimpan sesuatu. Ia tahu benar, semua ini bukan karena kerja keras semata. Semua ini adalah hasil dari perjanjian berdarah yang setiap malam Jumat ia lakukan. Namun, keberhasilan itu datang dengan tanda-tanda aneh. Malam pertama setelah lapaknya penuh pembeli, suasana rumahnya berubah. Saat makan malam, ikan asap yang mereka santap tiba-tiba bergerak. Tulang-tulangnya bergetar sendiri, seakan masih hidup. Anak bungsu mereka menjerit, ikannya jalan. Tapi ketika Bu Heni menoleh, ikan itu sudah diam, seperti biasa. Bu Heni menegur anaknya, mengira ia hanya berhalusinasi. Tapi Pak Panji tahu, itu adalah peringatan. Malam berikutnya, ketika semua tertidur, suara ketukan pintu terdengar lagi. Tok tok, tok kali ini lebih keras. Pak Panji membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada bau amis yang sangat kuat, menusuk hidung sampai membuatnya mual. Saat ia hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Di bawah cahaya bulan, ia melihat bayangan hitam berjalan pelan menuju rumahnya. Bayangan itu tinggi kurus, tangannya panjang menyentuh tanah, kepalanya menunduk.
Tubuhnya bergerak tersentak-sentak, seperti boneka rusak. Pak Panji buru-buru menutup pintu dan menguncinya rapat. Tapi dari luar terdengar suara cekikikan, suara yang sama seperti di hutan Banyuwangi. Kejadian aneh juga mulai muncul di warung. Suatu pagi, ketika Pak Panji menyalakan tungku untuk mengasapi ikan, asap yang keluar mendadak berubah bentuk. Asap itu membentuk wajah-wajah manusia yang berteriak seolah disiksa. Wajah-wajah itu menatap Panji dengan mata melotot, lalu lenyap ditiup angin. Pelanggan pun mulai merasakan hal janggal. Ada yang mengaku setelah makan ikan asap Panji, mereka bermimpi didatangi sosok hitam besar yang duduk di sudut kamar. Ada juga yang merasa perut mereka bergejolak, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tapi anehnya, tetap saja keesokan harinya mereka kembali membeli ikan asap itu, seolah tidak bisa menahan diri. Pak Udin, pesaingnya, semakin terpuruk. Lapaknya kini kosong. Ikan asapnya membusuk sebelum laku. Bahkan suatu kali, para pembeli mengeluh karena ikan asapnya tiba-tiba dipenuhi belatung. Dari jauh, Pak Panji melihat semua itu dengan tatapan kosong. Hatinya puas, tapi sekaligus takut. Malam Jumat berikutnya, Pak Panji kembali melakukan ritual. Kali ini, darah ayam hitam yang ia sembelih lebih banyak menetes ke ikan asap yang ia siapkan sebagai sesaji. Ketika ia meletakkannya di bawah pohon angker, sesuatu yang menyeramkan terjadi. Dari balik pepohonan, muncul tangan-tangan kurus dengan kuku panjang, meraih sesaji itu dengan rakus. Darah ayam bergelembung, ikan asap menghilang seolah ditelan udara. Dan kali ini, Pak Panji jelas mendengar suara mengerikan itu. Bagus, Panji. Semakin banyak kau beri, semakin banyak yang kau dapat. Tapi ingat, waktumu tak lama. Segera tiba saatnya tumbal lebih besar. Pak Panji pulang dengan tubuh lemas. Ia berusaha menutupi ketakutannya di depan keluarga. Tapi sejak itu, rumahnya dipenuhi gangguan. Lampu minyak sering padam sendiri, lalu menyala kembali dengan api biru. Suara langkah kaki terdengar di dalam rumah, meski semua anak sudah tidur. Kadang, Bu Heni melihat bayangan hitam melintas di dapur, duduk di kursi dekat ikan asap yang tergantung. Suatu malam, anak kedua mereka menjerit dalam tidurnya. Ayah, ada orang hitam di kamar. Matanya merah. Dia panggil namaku. Anak itu menangis keras. Tubuhnya gemetar ketakutan. Bu Heni menatap suaminya dengan wajah pucat. Pak, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa rumah kita jadi begini? Jangan-jangan ada yang panjenengan sembunyikan? Pak Panji terdiam. Tenggorokannya kering. Ia ingin bercerita, tapi suara itu kembali berbisik di telinganya. Diamlah. Kalau kau buka mulut, keluargamu mati sekarang juga. Pak Panji hanya bisa menunduk. Wajahnya penuh keringat dingin. Dalam hatinya, ia sadar keberhasilan yang ia dapatkan bukanlah rezeki. Itu adalah jerat kegelapan yang semakin lama semakin menuntut, dan ia tidak mungkin bisa keluar begitu saja. Sejak warung ikan asap Pak Panji mulai ramai, hidup Pak Udin berubah drastis. Warungnya yang dulu tidak pernah sepi, kini justru ditinggalkan pembeli. Bau anyir selalu muncul di lapaknya, meski ikannya masih segar. Bahkan, beberapa kali para pelanggan yang membeli dari Pak Udin mendapati ikan asapnya sudah penuh belatung sesampainya di rumah. Padahal baru saja dibungkus. Udin, kenapa begini? Kita bisa bangkrut. Istrinya menangis, melihat ikan-ikan yang membusuk tanpa sebab. Pak Udin hanya bisa duduk termenung, wajahnya kusut. Ia tidak mengerti, seakan ada kutukan yang menempel pada dagangannya. Malam itu, Pak Udin memutuskan untuk mengintip warung Pak Panji. Dengan langkah hati-hati, ia bersembunyi di balik tiang pasar. Dari jauh ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tepat saat Pak Panji sedang menutup lapan, asap dari ikan asapnya menari-nari membentuk wajah-wajah manusia. Wajah-wajah itu menangis, matanya merah, dan mulutnya berteriak tanpa suara. Anehnya, orang-orang yang lewat sama sekali tidak melihatnya. Hanya Udin seorang yang menyaksikan semuanya. Dia Allah. Apa ini? Bisiknya dengan suara gemetar. Saat hendak beranjak, Udin mendengar suara cekikikan lirih. Dari balik bayangan dekat warung Panji, sesosok makhluk tinggi kurus muncul. Kepalanya hampir menyentuh atap lapak. Kulitnya hitam legam, matanya merah menyala. Makhluk itu menunduk, mengendus-endus ikan asap yang tersisa, lalu menoleh ke arah Udin. Mata mereka bertemu. Pak Udin terlonjak kaget, berlari sekencang-kencangnya pulang. Napasnya tersengal, jantungnya berdetak tak karuan. Sejak malam itu, rumah Pak Udin tidak pernah tenang.
Istrinya sering terbangun karena mendengar suara ketukan pintu saat tengah malam. Tok tok, tok, tapi begitu dibuka, tak ada siapa-siapa. Anak-anaknya mendadak jatuh sakit. Tubuh mereka panas tinggi, mengigau menyebut-nyebut ikan gosong. Lelaki hitam darah. Suatu malam, anak bungsunya bahkan muntah darah sambil menjerit. Ada yang masuk ke perutku, Bu. Ada yang merayap di dalam perutku. Pak Udin panik, mencari dukun kampung untuk mengobati. Tapi para dukun hanya menggeleng setelah melihat rumahnya. Udin ini bukan penyakit biasa. Ada yang mengirimkan sesuatu padamu. Kuat sekali. Aku tidak bisa menahannya, kata seorang dukun tua. Matanya ketakutan, gangguan semakin menjadi-jadi. Suatu malam, saat Pak Udin terlelap, ia bermimpi berada di pasar. Warungnya kosong, sementara warung Panji penuh sesak. Dari balik asap ikat, makhluk hitam tinggi itu keluar, berjalan ke arahnya. Tangannya panjang, jarinya seperti cakar. Ia meraih bahu Udin dan membisikkan sesuatu dengan suara serak. Pergilah dari sini. Rezekimu bukan lagi milikmu. Semua sudah berpindah. Darahmu, keluargamu, milikku. Udin terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Ia ingin melawan, tapi semakin hari, kondisinya makin parah. Pembeli benar-benar hilang, anak-anak terus sakit, istrinya mulai stres. Puncaknya, suatu malam pasar Surabaya gempar. Lapak Pak Udin tiba-tiba terbakar. Api muncul begitu saja tanpa ada yang tahu sebabnya. Anehnya, hanya lapak Udin yang habis dilalap api, sementara lapak-lapak di sebelahnya tidak tersentuh sedikit pun. Warga yang menolong sempat melihat sesuatu yang mengerikan. Di antara kobaran api, tampak bayangan tinggi kurus dengan mata merah. Berdiri tegak sambil menatap lurus ke arah Udin. Wajah Udin saat itu pucat pasi. Tubuhnya lemas, seperti tidak mampu berkata apa-apa. Keesokan harinya, kabar tersebar. Keluarga Udin memilih menutup usahanya dan pulang ke kampung halaman. Ada yang bilang mereka sakit-sakitan, ada juga yang mengatakan mereka pergi karena diganggu terus oleh makhluk gaib. Sementara itu, warung ikan asap Pak Panji semakin jaya. Orang-orang berebut membeli, seakan tak peduli dengan semua kejanggalan yang terjadi. Pak Panji tersenyum puas. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa keberhasilan ini bukanlah kemenangan. Ini hanyalah awal dari petaka. Karena suara itu kembali terdengar di telinganya, lebih jelas dari sebelumnya. Panji, Udin sudah selesai. Sekarang giliranmu. Jangan lupa janjimu. Tumbal yang lebih besar. Darah dari dagingmu sendiri. Kehidupan keluarga Panji tampak semakin mewah. Warung ikan asapnya selalu ramai. Uang mengalir deras. Dan Bu Heni mulai bisa membeli perabot baru untuk rumah. Namun, di balik semua itu, ada keganjilan yang tak bisa disembunyikan. Sejak keberhasilan melawan Pak Udin, suasana rumah Panji terasa semakin mencekam. Malam-malam mereka tidak pernah tenang. Lampu sering padam sendiri. Udara jadi dingin menusuk meski tanpa angin. Bau amis darah kerap menyengat, membuat Bu Heni terbangun dengan mual. Suatu malam, anak ketiga mereka, Arif, menjerit histeris dari kamarnya. Saat Bu Heni dan Panji berlari menghampiri, mereka melihat Arif duduk di sudut kamar. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya melotot, menunjuk ke pojok ruangan. Dia ada di sana. Hitam, tinggi, matanya merah. Dia bilang, aku dipanggil. Aku dipanggil. Bu Heni langsung memeluk anaknya, sementara Panji hanya bisa berdiri kaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu benar siapa yang dimaksud Arif. Itu adalah sosok yang selalu menghantuinya sejak ia melakukan ritual di hutan Banyuwangi. Keesokan paginya, Bu Heni mulai curiga. Ia mendesak Panji, Pak, apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan? Kenapa anak-anak kita jadi begini? Kenapa rumah kita seperti dihuni makhluk halus? Jangan-jangan, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Panji terdiam lama. Lidahnya kalu, seperti ada sesuatu yang menahan untuk berkata jujur. Tapi akhirnya ia hanya menjawab pendek, tenang, Bu, semua baik-baik saja. Ini cuma cobaan, namun hatinya gelisah. Karena ia tahu waktunya semakin dekat. Malam Jumat berikutnya, Panji kembali melakukan ritual. Kali ini, ia menyembelih ayam hitam lebih besar. Darahnya ditampung dalam baskom. Sesaji itu ia bawa ke dapur, lalu ditaruh di bawah gantungan ikan asap. Tak lama kemudian, asap hitam pekat muncul, berputar-putar di dapur. Suara cekikikan menyeramkan terdengar jelas. Dari pusaran asap itu, sosok tinggi kurus muncul, matanya merah membara.
Ia berbicara dengan suara berat dan serak. Panji, saatnya bukan ayam lagi. Bukan darah hewan. Aku ingin tumbal dari darahmu sendiri. Atau keluargamu. Pilih, Panji. Panji tertegun, tubuhnya gemetar hebat. Tidak, jangan keluargaku. Ambil apa saja. Asal jangan mereka. Makhluk itu terkekeh. Kau sudah membuat janji. Kemenangan atas Udin adalah bayaran awal. Tapi janji sejati adalah tumbal darah dari dagingmu. Kalau kau ingkar, nyawa keluargamu akan kuambil sendiri. Sejak malam itu, gangguan semakin parah. Anak sulung mereka, Rina, mulai sering kerasukan. Suaranya berubah berat, matanya melotot, dan ia berteriak dengan suara bukan miliknya. Ayah, waktunya, jangan bohong. Aku sudah ditandai. Darahku miliknya. Bu Heni menangis ketakutan. Pak, apa artinya semua ini? Kenapa anak kita bicara begitu? Panji hanya bisa menunduk, air matanya jatuh. Ia tahu, lambat laun, salah satu anaknya akan dijadikan tumbal. Malam berikutnya, gangguan itu benar-benar mengerikan. Saat semua tertidur, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari dapur. Piring-piring pecah, ikan asap yang digantung berjatuhan. Darah segar mengucur dari perut ikan-ikan itu seolah baru saja disembelin. Ketika Panji berlari ke dapur, ia melihat sosok hitam tinggi itu sedang berdiri, meraih tangan anak bungsunya, Raffi, yang tiba-tiba berada di sana. Raffi menangis ketakutan, tubuhnya ditarik ke arah kegelapan. Panji nekat menerjang. Ia memeluk Raffi erat-erat sambil berteriak, "Jangan ambil dia, ambil aku saja. Aku yang akan jadi tumbal." Makhluk itu menatap Panji dengan tatapan membara, lalu melepaskan Raffi yang pingsan di pelukan ayahnya. Suara serak itu kembali berbisik, "Baiklah, waktumu sudah dekat. Persiapkan dirimu, Panji. Jika kau berani ingkar, bukan hanya satu, tapi seluruh keluargamu akan kuhabisi." Asap hitam lenyap, meninggalkan bau amis yang menusuk. Sejak malam itu, Panji hidup dalam ketakutan. Ia tahu waktunya tinggal sedikit. Ia bisa memilih menempati janji dengan mengorbankan dirinya sendiri, atau menyaksikan keluarganya direnggut satu persatu dengan cara paling mengerikan. Bu Heni, yang sudah tidak tahan, akhirnya berkata dengan suara serak, "Pak, aku tidak tahu apa yang kamu sembunyikan. Tapi apapun itu, kita sudah masuk ke dalam neraka. Dan aku takut, neraka itu akan segera menelan kita semua." Hari-hari terakhir keluarga Panji berubah menjadi mimpi buruk tanpa ujung. Setiap malam, suara-suara aneh memenuhi rumah mereka, ketukan pintu, bisikan di telinga, hingga suara langkah kaki berat yang mondar-mandir di lorong. Anak-anak semakin ketakutan. Rina, si sulung, tidak lagi bisa tidur tanpa berteriak. Arif setiap malam meracau tentang sosok tinggi hitam yang berdiri di sudut kamarnya. Raffi, si bungsu, demamnya tak kunjung reda, dan matanya selalu melirik ke pintu seolah ada yang menunggu. Bu Heni semakin putus asa. Ia mendesak Panji, "Pak, aku mohon, ceritakan semuanya. Apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa rumah ini jadi seperti neraka?" Panji hanya bisa terdiam. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia ingin jujur, tapi setiap kali membuka mulut, suara gaib itu kembali berbisik di telinganya, "Katakan, dan keluargamu mati sekarang juga." Malam Jumat pun tiba. Malam yang sudah ditentukan sejak awal perjanjian. Panji tahu, ia tak bisa lagi menghindar. Saat semua orang tertidur, ia keluar rumah, membawa sebilah pisau dan seekor ayam hitam. Tapi kali ini, ayam itu menjerit dengan suara menyerupai tangisan manusia. Bulu-bulunya rontok sendiri sebelum sempat disembelih di halaman rumah. Asap hitam pekat muncul, menggumpal, lalu membentuk sosok tinggi kurus berkulit legam. Matanya merah menyala, mulutnya sobek lebar hingga ke telinga. Suaranya bergema, "Panji, waktumu sudah habis. Mana tumbal yang kau janjikan?" Dengan suara parau, Panji memohon, "Ambil aku, jangan keluargaku. Aku yang salah, aku yang harus bayar." Makhluk itu terkekeh. Suara cekikikannya seperti paku yang digasek di kaca. "Kau pikir semudah itu? Aku sudah mencium darah keluargamu. Mereka sudah kutandai. Kau semua akan jadi milikku, Panji." Tiba-tiba terdengar jeritan dari dalam rumah. Panji berlari masuk. Ia mendapati Bu Heni dan anak-anak berdiri kaku di ruang tengah. Tubuh mereka terangkat setengah meter dari lantai. Mulut mereka menganga, mata melotot, dan dari hidung serta telinga mereka keluar darah segar. Rina menjerit dengan suara bukan suaranya sendiri, "Ayah, kenapa kau jual kami?
Tubuhnya lalu terpelintir dengan suara tulang patah, lehernya berputar terbalik, dan ia jatuh ke lantai dengan tubuh remuk. Arif berlari ke arah ayahnya, tapi sesuatu mencengkeram kakinya dan menyeretnya ke dapur. Panji berusaha menariknya, namun dari tungku dapur menyembur api hitam yang membakar tubuh Arif hidup-hidup. Bau daging hangus memenuhi rumah. Jeritanya menggema hingga keluar. Raffi, si bungsu, menjerit ketakutan sambil memeluk ibunya. Tapi tubuhnya tiba-tiba diseret oleh bayangan ke langit-langit. Dari mulut kecilnya keluar asap hitam pekat, matanya melotot. Lalu tubuhnya jatuh menghantam lantai dengan kepala pecah berceceran. Bu Heni, dengan mata berlinang darah, menatap suaminya. Pak, apa yang sudah kamu lakukan? Kau bawa kita ke neraka. Detik berikutnya, tubuh Bu Heni ditarik ke belakang oleh sosok hitam itu, lalu dicabik-cabik. Darahnya muncrat ke dinding, memenuhi lantai ruang tengah. Pak Panji berlutut di tengah tumpukan mayat keluarganya, menjerit histeris. Tidak, jangan. Aku mohon. Ambil aku saja, jangan mereka. Sosok hitam itu muncul kembali, kini semakin besar, kepalanya menembus atap rumah. Ia menunduk, menatap Panji yang gemetar. Kau bodoh, Panji, sejak awal. Bukan hanya kau yang kuinginkan, tapi seluruh darah keturunanmu. Makhluk itu meraih tubuh Panji, mencengkeram kepalanya dengan kuku panjang tajam. Dengan sekali sentakan, kepalanya diputar hingga patah. Tubuh Panji terhempas di lantai, bergabung dengan mayat keluarganya. Pagi harinya, warga geger. Rumah Pak Panji terbuka lebar, dan dari dalam tercium bau anyir menusuk. Saat mereka masuk, pemandangan yang mereka lihat membuat semua menjerit. Panji dan seluruh keluarganya ditemukan tewas mengenaskan. Tubuh Rina terpelintir, Arif hangus gosong, Raffi dengan kepala pecah, Bu Heni tercabik-cabik, dan Panji dengan leher patah. Anehnya, di dinding rumah tertulis dengan darah, rezeki darah sudah lunas. Sejak hari itu, rumah Panji ditinggalkan. Warung ikan asapnya kosong, tak ada yang berani mendekat. Warga percaya, roh keluarga itu masih gentayangan. Dan sosok tinggi hitam masih berkeliaran mencari mangsa baru, dan kisah pesugihan ikan asap Surabaya pun menjadi legenda horor yang diceritakan dari mulut ke mulut. Sebagai peringatan, rezeki yang datang dari jalan kegelapan hanya akan berakhir dengan maut.